Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pada kesempatan kali ini Bu Guru akan memberikan 2 mupel muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Kalian perhatikan. Untuk bahasa Indonesia, kita akan mempelajari jenis-jenis kata tanya beserta fungsinya, serta contohnya. Kalian sebelumnya bisa membuka dulu buku kalian, LKS kalian. Kalian simak tokoh yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan dan dasar negara Indonesia. Nanti kalian baca. Bacaan ini akan Bu Guru gunakan untuk membuat contoh. Perhatikan ya. Kata tanya itu ada bermacam-macam. Kita akan membahas 7 kata tanya, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Masing-masing akan Bu Guru jelaskan. Apa? Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bacaan. Dalam bacaan yang sudah kalian baca, tokoh yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan itu, Bu Guru beri contoh kata tanya apa, misalnya, apa julukan bagi Muhammad Hatta? Seperti itu. Kalau dalam kalimat lain bisa, apa makanan yang sedang kau santap itu, Nadine? Seperti itu. Kemudian yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang terkait dengan peristiwa atau kejadian. Jadi jawabannya adalah orang atau pelaku. Contoh dalam bacaan tokoh yang berperan, Bu Guru beri contoh, siapa Muhammad Hatta, atau siapakah Insinyur Soekarno, atau siapakah Mr. Profesor Muhammad Yamin. Seperti itu. Kemudian kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya suatu keadaan. Jawabannya adalah bisa jam, bisa hari, bisa tanggal, bulan, tahun, atau lamanya sebuah kejadian. Misalnya, kapan Muhammad Hatta mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden? Atau kapan Insinyur Soekarno wafat? Seperti itu. Itu adalah kata tanya kapan. Kemudian selanjutnya, kata tanya bisa di mana, kemana, dari mana. Itu berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi, kemudian atau tempat yang sedang digunakan. Misalnya, di mana kau membeli buku itu? Jawabannya, aku membeli di toko 17. Kemudian, saat liburan sekolah nanti, kau akan berlibur ke mana? Aku akan berlibur ke Candi Prambanan. Contoh dari mana? Dari mana saja kau sehingga terlambat sekolah? Saya baru pergi ke rumah nenek. Nah, itu contohnya. Kemudian untuk bacaan tokoh ini, contoh kalimat di mana adalah di mana Muhammad Hatta lahir. Jawabannya ada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Atau di mana Laksamana Muda Maidata Desi itu lahir. Seperti itu. Jelas nggih? Kemudian kata tanya berikutnya adalah mengapa. Mengapa berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab suatu peristiwa. Jawabannya biasanya menggunakan kata karena. Contohnya, mengapa Muhammad
Hatta mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden? Jawabannya karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Kemudian pertanyaan, bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Contohnya, bagaimana Muhammad Hatta bersama Soekarno memainkan peran pentingnya? Bisa seperti itu. Atau bagaimana proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu? Atau lagi, bagaimana bunga teratai menyesuaikan diri terhadap lingkungannya? Kemudian kata tanya yang terakhir adalah kata tanya berapa. Ini digunakan untuk menanyakan jumlah atau satuan. Ya, ini untuk bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk ke pembelajaran untuk IPA. Kita akan belajar tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Penyesuaian diri dinamakan adaptasi. Kemudian lingkungan di mana tumbuhan itu berada bernama atau disebut habitat. Jadi kita akan belajar beberapa tumbuhan seperti enceng gondok dan teratai, kemudian kantong semar, putri malu, seperti itu. Enceng gondok itu dan teratai itu tumbuhan yang ada di air. Biasanya ada di rawa atau di sawah. Enceng gondok memiliki daun yang hijau segar dan lebar. Pada batangnya ada gelembung-gelembung untuk mengapung di air. Jika gelembung itu dibuka, maka akan didapati serat yang berongga. Teratai juga memiliki ciri khusus, yaitu memiliki daun lebar, batang berongga, akarnya pendek dan berbentuk serabut. Sedangkan kantong semar itu termasuk bunga pemakan serangga, bentuknya cekung seperti kantong. Madu yang disenangi oleh serangga itu ada di kantong semar berupa nektar. Ini akan menarik serangga untuk menghinggapinya, lalu serangga itu akan terperangkap ke dalam kantong semar yang licin. Putri malu, kalian tentunya sudah pernah lihat putri malu atau bis kucing kalau kalian menyebutnya, yang apabila disentuh atau ditiup itu daunnya akan mengatup atau menutup. Nah, itulah beberapa tanaman yang kita jadikan contoh.